Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ndeta jera-jera bersyukur tipe Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmatul Islam, ni'matul iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masih kita istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di musim fitnah mara mangkin. Luwe gati fitnah menguji keislaman kita, menguji keimanan kita, menguji kekuatan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tentang al-kufru, tentang kekufuran, tentang kufur. Dan niki dia yang paling bahaya, kufur. Di dalam beragama, sesuatu yang paling berbahaya adalah al-kufru. Kalau seseorang itu kafir, ya paling bahaya itu. Ya, karena kekufuran niki gin miak dengan kekal neraka. Wal'iyadzubillah. Kita siwah beragama Islam ini kita gin kufur nih. Arak kemungkinan tetap parah. Selama kita masih hidup, maka masih ada kemungkinan kita terjerumus ke dalam kekufuran. Oleh karenanya Nabi Ibrahim khawatir dia. Padahal Nabi ini khawatir ya, jangan-jangan suatu saat dia menjadi penyembah berhala.
Maka berdoa ya Nabi, doana wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhang anak-anak tiang dari menyembah berhala. Ndak jangan tiang jadi penyembah berhala karena Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim kan dia yang hancurang berhala ngadu mana? Itu wah tengah hancurang berhala itu. Dia tuah ya tarani itu aja. Ya. Inilah iman kita. Nabi Ibrahim luar biasa imannya. Wah na mesak-mesakna reni hancurang berhala padahal mesak-mesakna. Saking kuatnya iman Nabi Ibrahim. Da kana ngono takut ya. Jangan-jangan dia akan terjerumus ke dalam kekufuran. Khawatir ya. Nah, mun Nabi Ibrahim maraino, maka kita lebih pantas untuk khawatir terjerumus ke dalam kekufuran. Kita harus lebih takut dan ndak laun suku jelo gawe kita kekufuran. Oleh karenanya pertama perlu kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan kita jatuh ke dalam kekufuran. Terus yang kedua, betul belajar sebagai usaha ente. Belajar apa itu kekufuran agar kita terhindar dari kekufuran tersebut. Kita katakan kemarin, kita baca di sini siaran kufur yaitu diddul iman. Kufur itu lawan daripada iman. Dengan muna beriman berarti dia kafir. Muna kafir berarti dia beriman. Karena iman niki lawan daripada kufur. Sehingga dengan muna kufur berarti dia beriman. Muna beriman berarti dia kufur. Ya. Sehingga kufur itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul-Rasulnya, ya, tidak beriman kepada kitab-kitabnya, tidak beriman kepada malaikat-malaikatnya, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada qada dan qadar. Ini secara umum siaran kekufuran. Kemudian kemarin kita sudah baca pembagian kufur. Pembagian Nabi kufur. Kufur terbagi jadi dua ngentah. Ara kufur bele, ara kufur kode beci. Kufur bele niki miak dengan sugul dengan Islam. Kufur bele miak dengan sugul dengan Islam. Terus dengan niki wajib nata neraka. Wajib taman neraka mun mati kafir. Angka mati dalam kondisi Yahudi wajib taman neraka. Mati dalam kondisi Nasrani wajib taman neraka. Intina mun mati kafir wajib taman neraka. Dan dia kekal selama-lamanya di neraka. Kekal selama-lamanya. La ilaha illallah, wajib nataman neraka dan dia kekal di sana. Yang ka apa ngeri ya lo siaran kufur ini, ndak jangkan kah? Jauh-jauh siaran kekufuran niki. Munte gagal di dalam dunia aja, ndene berat lo ringan. Lagu mun gagal dalam agama, ini si berat. Mumbe kenana gagal dalam agama menjadi kufur itu. Ya, baik, kita kembali. Jadi kufur niki pertama kufur beli. Orangnya wajib masuk neraka dan dia akan kekal di dalam neraka. Yang kedua yaitu kufur kecil.
Kufur kecil yaitu orang yang terancam masuk neraka. Dia Nabi terancam. Ini ngombe nah mete cok. Keracok lagi dulu. Ya. Baik. Jadi amun dosa kode orangnya terancam masuk neraka. Amun dosa kode orangnya terancam. Nabi bedana wajib nata neraka kence terancam ta neraka. Nabi bedana menang wajib ta neraka berarti pasti wah nata neraka. Lagu amun tengenang terancam ta neraka, itu bisa saja dia masuk neraka, bisa juga tidak masuk neraka. Kandi nata neraka kumbena karena dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bedana dosa kodik kece dosa beli. Dosa beli, maaf, kufur beli, ya, kufur beli wajib nata neraka. Kufur kode dia terancam masuk neraka. Biaran terancam, bisa saja masuk, bisa juga tidak masuk. Tama neraka yang mula pantas tama neraka. Amun dia tama neraka berarti ia tak ampunin isi Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak sampai tene? Kemudian si kedua, pelaku kufur kode ndek nak kekal le neraka. Ndek nak kekal le neraka. Amun pelaku kufur beli ngombe kuna kekal dia di dalam neraka. Kemudian sebab-sebab kufur besar 5 kemarin kita baca. Sebab kufur beli 5. Pertama adalah at-takdzib. Dia kufur besar gara-gara mendustakan. Gara-gara Nabi mendustakan. Biaran mendustakan. Nabi bahasan kira-kira mendustakan. Bagaimana? Hah? Nungkulang. Di mana mesin dia nungkulang? Ya, mendustakan yaitu ndek nasadu. Nah, ndek nasadu. Sadu ke bahasa Thailand masih? Ya, ndek nasadu tipa Allah. Ndek nasadu tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndek nasadu tipa Al-Qur'an. Ndek nasadu tipa hadis. Ah, ini orang dengan sindik sadu kufur dia. Dengan sindik sadu sugul dengan Islam. Si kedua yaitu kufrul iba wal istikbar. Orang kafir gara-gara kesombongan. Ya sombong. Ya angkuh. Sadu ya kebenaran ini, tahu kebenaran ini, ya saya yakini. Aku udah nerima. Kenapa? Karena sombong. Ya angkuh. Anggapnya dirinya lebih mulia daripada kebenaran. Ya, sebagaimana kesombongan iblis. Ya, iblis dia sombong. Iblis beriman ke tipa Allah. Beriman tipa Allah. Bahkan ilmunya tentang Allah lebih tinggi daripada ilmu kita tentang Allah. Saking tinggi ilmunya iblis ini. Tapi karena dia tidak mau mentaati Allah, dia memilih mati tipa Allah. Kan dia mati gara-gara sombong. Dia memilih sujud tipa Nabi Adam. Kan dia sujud iblis, iblis mengatakan ana khairun minhu. Aku lebih baik dengan dia ya Allah. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih mulia. Sombong ya. Gara-gara sombong akhirnya sugul ya dengan Islam. Nah dengan ini si sombong makin tahu kebenaran Islam no.
lagu dia milih berislam, tolaknya ya, maka dia kafir, sugul dia dengan Islam. Si ketelu sebab kekufuran adalah asyak. Nabi orang asyak, ragu-ragu. Simbiaran ragu-ragu, setengah sedu, setengah ndek sedu. Ini orang ragu-ragu. Ngone ndek sedu, ini kafir. Lagu ini lebih adu malik lebih ringan. Arak sedune, lagu arak endah ndek sedune. Atau ragu-ragu setengah sedu, setengah ndek. Ragu-ragu kufur dengan di sini. Jadi harus yakin 100%. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada ragu. Saya ragu, maka dia akan keluar dari Islam. Sudah kita baca kemarin itu. Yang keempat adalah kufrul i'rab. Al-i'rab yaitu berpaling, menjauh, ndek nenguluange, ndek nengawayange, ndek nenguluang Islam, ndek nengawayang Islam. Ya, tidak mau dia dengan Islam itu. Apa bahasa nanti kira-kira nih? Kena ke yana kulu ngeten nah? Yana kulu le Islam. Sehingga dia nak belajar, dia nak boleh belajar ini Islam no. Apalagi gin ngamalang ya. Dia nak milih jamaah belajar dan mengamalkannya. Orang seperti ini bisa dia keluar dari Islam. Engkau harus narak kemauan tipe agama no. Kemauan untuk berislam. Lui dengan makin berpaling 100% dengan Islam. Dia nak belajar, dia nak ngamalangnya. Aku pas ketuaan apa agama ampe Islam aku mana? Ketuaan apa ini Islam? Pokoknya Islam wah ngene-ngene yang toang. Kan ya pe Islam kan ya pe salat. Ya sok Islam dulu kah? Ngene-ngene. Nah, ini berarti dia berpaling dari Islam. Dia namile melajarinya, dia namile ngamalangnya. Ini yang keempat, berpaling sepenuhnya dari Islam. Yang kelima kita bilang kemarin adalah an-nifaq. Kufur gara-gara nifaq. Biaran nifaq yaitu dia menampakkan keislaman lagu atene mendustakan Islam. Menampakkan keislaman lagu menampakkan keislaman tapi hatinya menyembunyikan kekufuran. Nifak niki salah satu sebab kufur besar. Cuman di sini dia sempat bahas ya Rubin, Rubin kajian teh dasar bahan, yaitu bahwasanya nifak ada dua jenis. Nifak ada dua jenis. Nifak beli kencen nifak kodi, rata-rata beli kodi. Dan ini, tak jangan keliru. Arak kufur beli, arak kufur kodi. Arak syirik beli, arak syirik kodi. Arak dosa beli, arak dosa kodi. Nah, makin arak nifak beli, arak nifak kodi. Simbe nifak beli yaitu singone si nyugulang dengan Islam. Ya dikenal dengan nama nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi. Nifak yang berkaitan dengan akidah. Misalkan marangone tempuangnya diri Islam, padahal pada hatinya dia tidak Islam. Sebagaimana kaum munafikin yang ada di kota Madinah. Ya nempoang diri na Islam, ya lagu le dalam hati ne ia benci tipa Islam. Ini nifak i'tiqadi, nifak beli bau nyugulangnya dengan Islam. Nah di sana ada nifak kecil, nifak kode. Biaran nifak kode
yaitu sebuah dosa yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nifak. Sebuah dosa yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nifak, tapi pelakunya tidak keluar dari Islam. Ya, jadi dosa si aranin isi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nifak, lagu pelakuna di nasugu lengan Islam. Be contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 hal sei si arak liya 4 hal ini, maka dia adalah seorang munafik. Dia adalah seorang munafik. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Tapi barang siapa yang padanya salah satu dari 4 ini, maka orang tersebut adalah bagian dari nifak sampai dia meninggalkannya. Orang ini dikatakan munafik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina si aranine munafik isi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama idza tumina khana. Orang yang kalau diamanahin khianat ya. Mun ta amanahin khianat ya. Tesodoin kepeng 1 juta, tulak-tulak siwa 100 jerina. Apa ranine khianat. Khianat Nabi ngaraninnya munafik. Dengan khianat ino munafik. Munafik Nabi lagu niki munafik kude. Karena dengan si khianat apakah kafir langsung? Ndek na kafir. Dengan si nyebuang kita kepeng langsung ya kafir? Ndek na kafir. Lagu Nabi ngaraninnya munafik orang ini. Dosa ini arana dosa nifak. Lagu ndek na sugu lengan Islam. Yo nifak lagu ndek sugu lengan Islam ngumbe je kena ni na. Ini si taranin isi nifak kode nifak beci. Nabi ngaraninnya nifak. Lagu pelakuna ndek na sugu lengan Islam. Nifak apa ini? Nifak kode arana. Idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba. Si kedua, ciri-ciri si kedua mun ngeraos ngajaang ya. Kalau dia berbicara maka dia berdusta. Orang seperti ini aranin si Nabi sebagai orang munafik. Orang nifak ini. Ke mun tengah ajaang nangka kafir itu mun tengah ajaang. Langsung kafir kita. Suku lengan Islam ke? Ndak ke onya-onya. Ngajaang langsung suku lengan Islam, buih itu suku lengan Islam ini. Buih soalnya orang tengah ajaang ini. Apalagi dengan ini berkatuan, aning be ini, ngana kah nang kajana. Payu ngajaang, payu takut kendaitan. Ngajaang payu. Kah amun ngajaang mia itu suku lengan Islam, buih itu suku lengan Islam ini. Lakukan dosa dusta tidak mengeluarkan orang dari Islam. Cuman dosa ini dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nifak. Sebagai nifak. Lagu nifak Nabi niki nifak kecil. Nifak itu perbuatan, munafik itu pelaku. Ingat. Nifak itu perbuatanna, pelakuna siarana munafik. Pada mara Islam itu perbuatan, pelakuna parana muslim. Iman itu perbuatan, pelakuna parana mukmin. Nifak ini perbuatan, pelakuna siarana munafik.
Nah, di sini orang yang berdusta dinamakan dia munafik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munafik suku dengan Islam ke? Ndek. Tetap ya Islam. Lagu aranina munafik. Nifak nabi niki nifak kode, nifak beci. Kemudian beliau mengatakan wa idza ahada ghadar. Ciri siketeluna munna berjanji maka dia tidak menepati janji. Karang kita jelasin janji ke? Karang gati, ya, berarti ya ciri-ciri nifak. Lagu nifak nabi nifak kode. Mana nifak balik bersugul dengan Islam sini. Tapi niki nifak kecil. Sikatalu wa idza khasama fajara. Amuna berdebat maka dia melakukan kejahatan. Ya siluhi mungkin. Bahkan dengan belajar ya berdebat mungkin. Wanita berusaha menghindari debat, hindarin debat terutama le medsos, terutama le tongkrongan, hindarin debat. Amun hendak jalan kecuali debat baru sedebat. Tapi sebisa mungkin hindari siaran debat. Karena dengan menuah debat, saat debat sering dia akan berbuat fajar, berbuat kejahatan. Entah dengan cara berdusta, debat terus ngajak-ngajak ya. Gara-gara ingin menang dalam debat. Sehingga berdusta dia atau menjelekkan lawan debatnya, menjatuhkan mentalnya atau apa, hinanya lawan debatnya. Ngombe hukum nang hina dengan dosa, nggak boleh menghina orang. Nah, ini dalam perdebatan kadang-kadang hinanya lawan debatnya. Engkau begini, engkau begitu, niatnya untuk menjatuhkan mental. Lagu jahat caranya. Nah, perbuatan seperti niki aranin si Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan nifak. Di saat nak berdebat jahat dia. Nah. Ini nifak. Tapi apakah dia keluar dari Islam? Tidak, dia tetap Islam. Lagu Nabi tengaranin ya nifak. Nifak Nabi niki nifak kecil. Jadi ini dia. Nifak ada dua. Nifak belik kencen nifak kode. Nifak belik nyugulang dengan Islam. Itu yang dimaksud di sini. Ada di sana nifak kecil yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Apa itu nifak kecil? Sebuah dosa yang dinamakan nifak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mengeluarkan orang dari Islam. Itulah dia nifak kecil. Jelas CP? Teketuan KP nih membuktikan kejelasan Siap teketuan? Apakah dindi keketahuan laun? Dindi tapi ketahuan laun. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita kembali kepada kekufuran. Kufur ada dua, kufur belik, kufur kode. Kufur belik ngone kita katakan sebabnya 5 hal yang tadi. Saya gawe 5 hal singone yaitu pendustaan, kemudian napi kesombongan, terus napi malik ragu-ragu, terus menjauh atau berpaling, kelima nifak. Nah ini sisi gawe si 5 ini sugul ya dengan Islam. Mungkin arana kufur kode, kufur kecil. Nah, ya lu salah besar kecil. Mudahan so ya ape bingung ini. Si kedua arana kufur kode. Mirip seperti nifak. Apa itu? Wa huwa la yukhriju sahibahu minal millah wa la yujibul khuludu finnar wa innama alaihi al-wa'id asyadid. Kufur kecil itu adalah kufur yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Kufur sindik miak dengan sugul dengan Islam, ya, dan tidak mewajibkan orang kekal neraka, tapi dia mendapatkan ancaman yang keras, mendapatkan ancaman. Bikin ancaman, simbikin ancaman. Amun kufur beli wajib nata neraka. Nanti ngone
Amun kufur kode, dia mendapatkan ancaman akan masuk ke neraka. Nabi kena ancaman. Nggih, jadi ancaman yaitu bisa masuk, bisa juga tidak. Tema neraka karena memang ya pantas tema neraka. Mundek tema neraka, itu karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah ngampunin dia sehingga tidak jadi dia masuk ke dalam neraka. Jadi pelaku dosa atau kufur kode, dia terancam masuk neraka. Contoh kufur kecil katanya di sini, wa huwa kufrun ni'mah. Contohnya adalah kufur nikmat. Kufur nikmat ini dosa. Araninna ya isi Allah Subhanahu wa taala sebagai kekufuran. Lagu pelakuna ndik nejangkan sugu lengan Islam. Apa ini kufur nikmat? Simbaran kufur nikmat. Simbaran kufur nikmat yaitu tidak mensyukuri nikmat. Ya, kufur lawannya syukur tadi. Syukur, mana bersyukur berarti dia nolak kufur. Mana kufur berarti dia na syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah." Allah memisalkan sebuah kampung. Kampung yang dulunya aman, kampung yang dulunya tenang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Kampung ini didatangi oleh rizki dari segala penjuru. Masya Allah. Kampung yang aman, kampung yang tenang, didatangi oleh rizki dari segala penjuru selaku dengan beketuk. Lagu ternyata kampung niki fakafarat bi an'umillah. Kampung niki kufur dia dengan nikmat Allah. Nabi kenana kufur dengan nikmat Allah di sini? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur lagu araninna isi Allah sebagai apa? Kufur. Dengan sindak bersyukur sugul ke lengan Islam. Dia berdosa ya lagu dia jangan sugul lengan Islam. Karena ranin kufur isi Allah, inilah dia kufur kecil. Sebuah dosa yang dinamakan kufur oleh Allah, lagu ndek nejangkan sugul lengan Islam pelakunya. Pelakuna ndek nesugul lengan Islam. Lagu aranina kufur isi Allah. Dosa seperti ini oleh para ulama dikategorikan sebagai dosa kufur kecil. Nah, di sini dibilang fakafarat bi an'umillah. Maka dia kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dia syukurin nikmat Allah ini, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Maka Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka dengan pakaian kelaparan, pakaian ketakutan lantaran perbuatan-perbuatan mereka. Ini ya pentingnya bersyukur. Munta bersyukur tetap nikmatno. Niki kampung niki sadekna nikmat luwe isi Allah Subhanahu wa taala. Sadekna ya nikmat keamanan. Aman kampung ini. Kemudian sadekna ya nikmat ketenangan. Penduduknya tenang, no, tertinduk ke nabilin ke balina ning bangkat nabilin berdagang tenang darah bepe. Kemudian bahkan rizkinya datang dari sana sini kampung ini. Dengan berdagang aning kampung ini ya berdagang. Sehingga kampung ini menjadi pasar besar. Kan menepakan tono luwe rizki no. Luwe rizki no. Ya angka rata-rata desa si beli pekan sugi-sugi dengan. Dengan oke. Coba na beli pekan dek burne bersugi-sugi ya pe.
Ya lah, bukan narapakan nanti. Narapakan. Hah? Narapakan paling tantan tadi. Ya, ini angka pentingnya pekan. Ya, jadi narapakan no sugi-sugi ada kan? Yang pada berlomba-lomba miak pekan dengan mungkin. Ya, karena tono to perputaran no. Mun petani je mendarat tadah petani je. Ini kata oke. Alah betalat rabu mahal, buruh mahal, pas panen pak po. Ya. Namun sudah agar kan cang kudagangan, ngene. Berdagang aning tono mau selesai sejeluna berdagang langsung mau. Petani kan 4 bulan, 5 bulan apa yang kita berarti. Sudah agar dibilang jelu. Aino pekan. Nah, ini didatangi rezeki dari segala penjuru, datang rezeki. Sehingga sugi luar biasa kampung ini. Tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah. Nikmatno ni sebatangna tipa diri ne, ampok tesugi ne bita hebat ngana. Ita cakat ngana. Lupa itipa Allah. Gara-gara dia bersyukur, maka Allah timpakan kepada mereka kelaparan. Berubah langsung jadi kelaparan mereka. Dia hanya lapar, libasal khauf juga mereka merasa ketakutan. Dia nimbilin hartana. Dia nimbilin balena, bilin balen teh bare rampokin itu tidak ada keamanan malik wah. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bersyukur. Ya, jadi intinya bahwasanya syukur niki dikatakan siaran syukur nikmat niki ente syukurin ya an-ni'matu idza syukirat qarrat ngana. Wa idza kufirat farrat ngana. Nikmat itu kalau disyukuri ngulu ya, ngentang ya nikmatnya. Tapi kalau dikufuri nikmat niki lalu ya nyedi ya. Angka ke nikmat apapun kita api sebagai nikmat, syukuri dia. Alhamdulillah, ngeteno alhamdulillah. Maka itu yang akan menjadikan nikmat itu tetap bersama kita. Nah, di sini ya tidak mensyukuri nikmat aranina kufur isi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kufur di sini mengeluarkan orang dari Islam? Tidak. Tapi dia tetap Islam. Aranina kufur yaitu dia kufur kecil. Contoh yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ithnatani finnas huma bihim kufrun. Ada 2 perbuatan manusia, yang 2 ini adalah kekufuran. Adalah Nabi kekufuran. Si pertama at-ta'nu fin nasabi, menghina keturunan orang, nasab. Bahasa nenggana rasis, ngene. Rasis. Arake istilah rasis le bongkot ini. Jadi suka menghina keturunan orang. Le tono ke le negara barat, arak dengan kulit putih, arak dengan kulit hitam, arak kulit coklat, ngene-ngene. Orang kulit putih sering menghina orang kulit hitam. Dengan kulit bedang mun sade punti gedakna tutup balung. Sade punti ngono, bejagoran wah itu. Padahal itanya ade punti ini. Karena itu lambang rasis itu. Ya nyade punti berarti kita nganggap dengan bedang no mara napi kintu no mara monyet. Gedak ya. Sade punti ngono, sili wah. Ah itu bentuk rasis sampai nengke arah ini. Amun le negara Arab alhamdulillah makin hilang ini. Le Mekah, le Madinah darah istilah ini. Ya, bahkan Imam Masjidil Haram arak si bedang eta. Guru-guru ente tono le Madinah luwe yang berkulit hitam, begandeng tangan ya, jama-jama wah darah dan ngerosang keno tono. Ya, paling kalau dia ini asyraf yaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kence bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih karingino doang. Lagu mun selain nino terus ada kulit putih, kulit merah. Arak dah lendong dengan abang warna ini deh. Kayak orang-orang Turki, orang-orang Rusia, ini abang lendong nih. Ngara kulit putih, kulit merah, kulit coklat, itu nih coklat orang Asia.
dan kulit hitam orang-orang Afrika. Ino muntokol tono jama wah dara bepe dara ngerosang masalah rasisme. Nagu mulai negara negara kafir masih kencang ini. Nah, beliau mengatakan at-ta'nu fin nasab, menghina nasab orang ini kekufuran. Ngejek nasab dengan elo bedang, misalkan dengan elo apa Malik nyumpak dengan nyumpak ya gara-gara nasabnya. Nabi itu mengatakan ini kekufuran. Tapi apakah perbuatan ini miak dengan sugul dengan Islam? Nde. Karena aranin kekufuran, oh ini siaran kufur kecil. Yaitu menghina nasab orang. Si kedua adalah an-niyahatu 'alal mayyit. Si kedua meratapi orang yang sudah meninggal. Nangis-nangis kita ada si mati no. Seolah-olah dia terima angkun keluarganya si mati. Ya aran meratap. Ya, atau tajdidul huzni, memperbaharui kesedihan. Ya aran meratap. Sedih doang no. Ini termasuk meratap. Angka para salafus saleh, mereka kalau sudah menguburkan, munah menguburkan, jerak wahya lalu aning balen dengan si kepaten no. Ya aning balen dengan si kepaten sebelum menguburkan. Sebelum menguburkan dibesarkan hatinya, takziah harani, ya suruh sabar dan sebagainya. Selesai menguburkan peduli wah. Terus jerak ya aning balen dengan si kepaten. Saya aning balen dengan si kepaten anggapnya ya meratap. Memperbaharui kesedihan orang. Monita pira jelo taning balen dengan si kepaten na. Siu jelo taning balen dengan. Kan sampai nyiu deh. Ini nyiu nelung mitu nyiwa nyiu nyatus. Ini tajdidul huzn narana memperbaharui kesedihan orang. Jelo ketelu sedih dengan Malik. Jelo kepitu sedih. Sedih kenapa? Mengingat keluarganya yang meninggal. Sedih ya Malik. Ya raniyahah ini. Bukan hanya sedih itu, sedih harus berotang Malik. Minyak kaputan kan berotang ya. 2 kali dah sedih. Menyangan ini. Dan Nabi SAW menamakan an-niyahah ini sebagai kufur, sebagai kekufuran. Lagu apakah sugul dengan Islam pelakuna? Nde, cuma niki kufurnya kufur kecil. Ngenung kuno mereka para salafus saleh nde naning balik dengan kepaten setelah menguburkan. Setelah menguburkan kan selesai jenazah noh. Selesai wah. Muna Malik gin bela sungkawa masakan keluarga sedih ya Malik. Semamakna misalkan meninggal ketuin tu Malik seninakna sedih seninakna Malik. Ieu si taran ini si an-niyahah. Nah niki dia contoh-contoh kufur kecil, yaitu sebuah dosa yang dinamakan kufur oleh Allah atau oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lagu dosa niki dinejangkan miak dengan sugulengan Islam. Aranine kufur, itulah yang dinamakan dengan kufur kecil. Jelas ya pe? Jadi ndak serta merta begitu baca lenas, ini kufur, berarti seisi singane sugulengan Islam. Ndak kengen. Dalam Islam arak kufur beli, arak kufur kode. Niyahah dinamakan kufur. Kufur apa ini? Kufur kode. Tidak bersyukur aranina kufur. Kufur apa ini? Kufur kode. Menghina nasab orang aranina kufur. Apakah kufur juga dengan Islam? Di lagu ini kufur beci. Jelas ya pe? Alhamdulillah. Sampai di sini mungkin yang bisa kita baca, mudah-mudahan terpada paham. Wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Sila arak kini majelis fadal. Sahih hadis lina al-munafiqu fid-darsil asfali minan nar. Fid-darkil asfali minan nar. Al-Qur'an ini. Ya, itu adalah Al-Qur'an. Secara umum kira-kira yang maksud munafik tidak beli. Muniki je munafik beli.
Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Yaitu di surah An-Nisa ayat 145. Dengan munafik niki berada di bagian neraka paling bawah. Ke neraka niki sirine bawah, sirine cengeh. Ya, neraka siri atas, bersiri ringan. Surga nama masih surga paling bawah, surga cengeh. Surga paling atas, ini surga Firdaus. Secengeh-cengeh surga ngana pada marak dengan singe peang marak bumi ne hartana. Dan 10 kali lipat seperti bumi ini. Hartana marak bumi ne. Ini surga paling cengeh no. Ngombe kira santai berdua marak bumi ne. La ilaha illallah. Beten Bali no be. Ya sekik emas, sekik perak, terus luh-luh nono mutiara jadi luh-luh Bali. Pira ke jini no bete emas sekik apa rana sekik bete no sekik emas, sekik perak, emas perak. Terus luh-luhna apa? Mutiara jadi luh-luh. Masya Allah. Angka surga si paling rendah yaitu marak dengan singepiang 10 kali bumi ne. Ngeno surga paling rendah. Yang gak cocok ya kenikmatan dunia terbandingkan kenikmatan surga pada marak dengan sinemang umane ai laut. Terus angkat umanta dengan laut no. Ai si arak le umanta itulah umpama kenikmatan dunia. Ai si ngantang le laut itulah umpama kenikmatan surga. Arak bandinganna mendarat ya bandinganna. Jauh angka rugi gati dengan sinjual surga hanya untuk dapat dunia rugi gati santer sin rugi. Angka Nabi minta berdoa ya. La taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, ndak jangkan musibahno nimpa agama kami ya Allah. Mun nimpa dunia hilang harta, hilang anak jari, hilang senina atau apa kah diumbe-umbe. Lagu mun agama ndak jangkan. Angka beliau kan selapu anaknya meninggal semasa beliau hidup. Seninaknya paling dia cintai Khadijah meninggal semasa dia hidup. Balik le Mekah ngusirnya dengan Mekah. Lalu hijrah ning Madinah. Madinah yang tidak ada keluarganya di sana. Ndarak balina tono, ndarak selabu bepe tono di Madinah. Tono aing pindah balina ngentang le Mekah. Keluarganya ngentang le Mekah. Ngono kehidupan dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mumbi angku nagamana, aman nagamana, tidak tertimpa sedikit pun oleh musibah. Ya, nah itu dia. Ya, jadi dunia dibanding dengan surga jauh lalu. Dan itu orang yang paling rendah surganya. La ilaha illallah. Nah, nengka tengah rausang dengan si paling rendah nerakana saino orang-orang munafik. Ya paling rendah nerakana berarti ya paling parah siksana itu paling bawah. Karena paling sakit talu karena dengan munafik ya, wah kafir dengan ini, kafir. Lagu sebutna kekufuranna sehingga anggapnya ya Islam isi dengan. Anggapnya ya Islam isi dengan. Karena ya tak anggap Islam, maka rahasia dengan Islam no buih tokna sih ya. Buaya tahu ada sih dan munafik ini. Buaya tahu ada kelemahan dengan Islam. Setelah dia tahu kelemahannya, bada dengan kafir terus nih kelemahan dengan Islam. Ya angka dengan munafik paling berat siksaannya. Kemudian kon siksaannya, ya gin li paling bawah lengan neraka fiddarkil asfali minanar bagian bawah lengan neraka. Nifak napi niki lagu nifak beli. Nifak si sugul dengan Islam. Mau nifak kode aja bende. Dia masih terancam masuk ke dalam neraka. Jelas sih, alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan.
orang Islam ini sudah mampu mengerjakan ibadah haji, tapi dia tidak melakukannya besar, kemudian dia meninggal, hukum kematian ini apakah kufur gede atau kufur kecil di sini? Kan dia nak berhaji kumbekna. Dia mampu. Angka mampu ya, lagu ndek na lalu haji. Kan ndek na haji. Dan ada yang mengatakan bila sudah mampu mengerjakan haji tapi tidak dilakukan, maka matinya seperti karena salah Nasrani, karena Yahudi wan Nasrani. Angka nangka dengan sindik haji ni kan ndek na haji, apakah ia ndek haji karena ia pelit ke? Atau ia ndek berhaji karena menganggap haji itu tidak wajib? Dia menunda-nunda. Ya menunda-nunda karena ia pelit, karena ia bakhil, maka niki dosa besar dia. Dosa beli ndek nejangkan sugul dengan Islam. Lagu mau nang-nang aduh haji ni wajib. Dia wajib haji. Mau nang-nang no sugul ya dengan Islam. Jelas lagu mau nunda-nunda karena dia pelit misalkan bakhil dinarani ngadu hartana sehingga simpanna dang hartana dimana lalu haji mate ya, dia menjadi napi dosa besar. Jelas kapan dia kufur? Kalau dia mengatakan dia wajib haji, baru nasugul dengan Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Sila. Masalah riya ini. Masalah riya. Terus nang gajian hilang wah. Terus ya harap maklum wah, ingatan dengan toa soal ini harap maklum. Kemudian guna nginam dulu sila, sang ingat terus wadah sila. Nginam dulu, bismillah angkat dengan bismillah berdoa. Ingat dulu ke? Yang ingat dulu. Arak selain sementara ingat ya, kontol bu. Berangkat sebelum lam penjelak nasab Ya. Termasuk kita ini ukur kecil. Ya. Nah nanti ini sebaliknya tening tiang nasab. Ya. Ada hargai, ada angkat-angkat hormatin. Ini termasuk. Iya, ini termasuk umur jahiliyah. Riwayat yang lain yaitu umur jahiliyah, menyombongkan diri karena nasabnya. Itu masuk ke dalam kategori menyombongkan diri. Angkat-angkatan nasabnya ngono. Untuk menyombongkan dirinya, menganggap dirinya lebih mulia daripada yang lain. Jatuh dia ke dalam kesombongan. Dan kesombongan dosa besar. Ya, sejajar dengan kufur kecil yang tadi. Kesombongan itu dosa besar. Jelas sudah. Jadi manusia pada wah lebih mulia nasabna. Ita dengan Islam, ita ini dengan bongkot ini si Islam atau Abu Lahab. Mulia nasabna. Abu Lahab mulia nasabna. Quraisy ini pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim dia. Ya, Bani Hashim yaitu keluarga yang dipercayakan menjaga Ka'bah. Jaga Ka'bah mulia luar biasa. Apalagi setelah kejadian Ababil. Pas rana Abrahah gin hancurang Ka'bah no. Ya, Abrahah gin hancurang Ka'bah. Terus Allah mengirim burung Ababil menghancurkan Abrahah. Binasalah Abrahah. Gara-gara itu orang Quraisy langsung tayak pamornya. Lihat mulianya orang menjaga Ka'bah. Saya jaga Ka'bah dengan Quraisy. Angka dengan Quraisy niki mbembe naning ndarak ngerani ya. Ya ngumbe ngambe misalkan gini terjagur sih dengan ndak jagur dengan Quraisy ini datang bareh burung Ababil ngono. Ndara ngerani ya, mulia dia. Ya, itu makanya surah Quraisy ingetangnya ya nikmat-nikmat itu.
Diingatkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala ngombe nikmat diberi dia kenikmatan luar biasa, dimuliakan keturunannya. Gara-gara nikmat-nikmat ini harusnya dia bersyukur tipa Allah. Harusnya dia beriman tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu justru ketinggian nasabnya, kemuliaan ini dijadikan sebagai kekufuran. Sombong ya, dia memilih mati tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwasanya nasab niki darak gawina amun tekufur tipa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita niki pede doang simbeda yang itu apa? Ketakwaan tipa Allah. Terus ketakwaan ini tahu tak ketakwaan dengan bukan kita ketakwaan dengan itu bung kita ya dalam hati atau ketakwaan no? Sehingga kita tidak tahu siapa di antara kita yang paling mulia ini dari itu nenau. Ya oleh karenanya hendaklah kita saling menghargai satu sama lain. Karena bisa jadi dia jauh lebih mulia di hadapan Allah daripada kita. Dia tahu ya. Ya oleh karenanya tidak selayaknya seseorang menyombongkan diri ya, karena kemuliaan itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada tinggi nasabnya, ndak dia anggap dirinya paling mulia. Ya, bisa jadi yang lain lebih mulia daripada dia. Wallahu ta'ala alam. Nah, nangke ingat lah dulu nah. Oh, ada yang dulu, ada yang. Ngomong kena? Pira macam ke obat riak no. Masya Allah. Dalam hati ngombe cara akinda teriak, kan oke? Gitu? Masya Allah. Mumpung inget ini. Ngombe obat riak, muntegin riak, ngombe obatnya. Pertama, ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pahala silangan Allah sangat besar. Ino ingat marangone surga luar biasa beli nah. Masa ginti hilangan surga ino hanya untuk mendapatkan ya pujian dengan manusia. Apa lu pujian manusia? Manusia nengke najum itu jema kerantik ini tuh Malik. Dia nengke ke manusia, nengke manusia nengke najum itu jema na sedang itu. Nengkena sedang itu jemaah najum itu manusia jaran. Jadi ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini si pertama, si kedua ingat keburukan manusia marangone. Manusia burukkah sehingga tidak perlu kita nampakkan kebaikan kita kepada mereka. Dia tak perlu mengharapkan pujian dari mereka. Ya cukuplah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga telu luwe berdoa. Ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat riya niki. Di antaranya misalkan doa terhindar dari syirik secara keseluruhan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini kerang-kerang terbaca ya. Untuk terhindar dari syirik secara keseluruhan. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepadamu lima la a'lam, dari dosa-dosa yang aku tidak ketahui. Dengan baca doa niki insyaallah kita terhindar dari kesyirikan. Jelas CP, mudahan kepe sehat. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Ya. Kenapa orang-orang jadi dalam Al-Quran innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Kenapa orang-orang ahli kitab tidak dinamakan musyrikin, tapi dikatakan dia orang-orang kafirin? Dah narak di dalam penafsirannya. Baik. Jadi wallahu a'lam. Ya, kenapa demikian? Bisa saja untuk menjelaskan kekufuran ahlul kitab.
Ahlul kitab adalah orang-orang yang kafir. Nabi kafirangna yaitu mereka kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndekna beriman tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang Yahudi, orang Nasrani beribadah tipa Allah. Ya, mereka ahlul kitab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu li antara kesalahanna ndekna beriman tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sindek beriman tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sinataranin kering sekali. Dengan sindek beriman tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi arana dengan kafir. Ya si pelajari itu baru kufur lawan daripada iman. Sehingga dengan si kufur berarti ya ndekna beriman. Dengan si kufur berarti ndekna beriman. Biaran ndek beriman yaitu ndekna beriman tipa Allah, ndekna beriman tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dikatakan kufur karena tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wal musyrikin yaitu orang-orang syirik selain Yahudi dan Nasrani. Dengan Hindu, ini orang musyrikin. Dengan Buddha, ini orang musyrikin, kan patung sembahna, berhala sembahna. Demikian pula orang-orang musyrikin Arab. Dengan musyrikin Arab, si are le Mekah no. Mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi mereka penyembah berhala. Dan mereka bukan ahlul kitab. Dengan musyrikin Arab bukan ahlul kitab. Kenapa? Karena mereka nggak bisa baca, dia tahu baca ya buta huruf. Dia tahu baca dengan Arab no. Dengan musyrikin Arab. Mereka apa agamanya? Menyembah berhala. Itu agama mereka. Makanya mereka dinamakan musyrikin karena mereka menyembah berhala. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani dikatakan kafir karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang penyembah berhala selain dua agama ini, selain Yahudi dan Nasrani, mereka dikategorikan orang-orang musyrikin karena mereka menyembah berhala. Jelas IP? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana? Fadhal. Ya. Yang ahlul bid'ah yaitu orang yang melakukan kebid'ahan dan dia tahu itu kebid'ahan. Tahunya sih ya, ini dinara li zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahunya sih ya, tetap negawe ya, dialah ini ahlul bid'ah. Kuluwi dengan makin gawe bid'ah, cuma dia tahu diri nang gawe bid'ah. Dia nang oke. Dia tahu diri nah, kenapa? Karena ada syubhat. Ada syubhat, ada kerancu-rancuan. Lagu guru-guruna kadang-kadang mau tahu sih ya wah. Apalagi jangan doktor sekolahna, jangan sekolahna tahunya. Lalu kadang-kadang hasadno mia yang dimilih nerima, kesombongan mia yang dimilih nerima, ya dan lain sebagainya. Tahunya sih ya. Jadi dengan sini nanau jahil jarana. Sebab orang tidak mengetahui ya gara-gara sang arak syubhat. Ada syubhat pada dirinya, akhirnya terhalang dari kebenaran. Orang seperti ini masuk kategori jahil. Atau dengan ini belajar sama sekali. Ya nurut-nurutang. Dia tahu bepekah nurut-nurutang. Orang seperti ini nggak bisa kita tuduh dia langsung anta ahlul bidah dia tebungan. Kenapa? Karena dia jahil. Nah, kejahilan niki selama ada pada seseorang, maka dia ma'zur, dia mendapatkan uzur. Ya, mun epe kan wah pintar-pintar epe ini. Ya, jarak epe jahil wah. Epe pintar-pintar gawe epe bid'ah no, bahlul bid'ah epe. Ndak ke macam-macam. Nih sindikna nau. Dan kita nggak tahu orang ini tahu apa tidak, kita nggak tahu. Berkata berhusnuzon suka. Dengan si gawe-gawe ini ya dia nanau sehingga kita dakwahi mereka, kita ingetin mereka ndak gawe ini bid'ah ini ngono. Ini mia itu ginta meneraka ini ngono. Padahal ya perbuatan no. Lagu memponis orangnya dia pegawaian tinu.
Engke ahlul bid'ah, dah narak ini pegawai anti. Yang penting kita ingatkan dia, ini bid'ah. Hindari dia. Ini adalah salah satu sebab pemasukan orang ke dalam neraka. Jadi wah, nah jangan ponis dengan. Ya, adapun pembesar-pembesarnya rata-rata ya sudah nenau maksudnya. Yang sudah nenau maka dia adalah ahlul bid'ah, siwah nenau. Ya, tapi kalau dia belum tahu ada uzurnya ya karena kejahilan, maka dia terbau serta merta memponis dia sebagai ahlul bid'ah. Dan kita tentu harus menghindar dari orang-orang yang mengerjakan kebid'ahan. Kita menghindar, hindari dia. Dak jangkat bareh karena terapat kencaya milui tenggawi kebid'ahan no bareh. Apalagi kalau dia punya syubhat. Syubhat yang dia sendiri tidak bisa menghilangkan syubhat itu, empelentong-angan yang itu syubhatnya bareh kena itu malik si syubhatnya. Oleh karena orang-orang yang mengerjakan kebid'ahan, jauhin dia. Entah ia jadi ahlul bid'ah atau de, intinya kita agak kebid'ahan berusaha jauhin dia. Undang nepe mulut bedende hadir. Yang undang itu si ngundang itu dia nak ruan ini bid'ah meh sakwa hadir enten. Jangan. Kan sehingga kebidahan hindarin ya. Ya lagu pelakuna munara kejahilan dia pelakuna dia terbau ponis dia sebagai ahlul bid'ah. Tapi kalau orangnya tahu dia ini bid'ah, tetap doa yang gawe ya, maka dia menjadi ahlul bid'ah. Jelas CP, angkana baca talu ngenang ente ahlul bid'ah, ente ahlul fisq, orang fasik, ente apa malik nunda baca talu. Tugas kita menjelaskan, sebarkan ilmu ini sebarang ya. Adapun memponis dia pegawai antinu. Jelas? Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Biaruana niki burne jauh soalnya. Apalagi nyet ini. Amalan tule dah mau nyet ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk tiang. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.